Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Bayhaki dari 12 IPS 1. Hari ini saya akan melakukan ujian praktek kimia, yaitu percobaan sifat koligatif larutan untuk menentukan penurunan titik beku dalam pembuatan es krim. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan. Bahan yang diperlukan ada susu, es batu, dan juga garam kasar. Alat-alat yang saya pakai ada baskom, kaleng, dan juga gunting. Jadi tahap pertama kita akan menaruh es ke dalam baskom yang telah kita sediakan. Setelah itu kita akan menaruh garam ke dalam baskom tersebut bersama dengan esnya. Setelah itu kita akan memasukkan kaleng kosong yang sudah kita sediakan, kita masukkan ke dalam mandian es tersebut. Setelah itu kita isi kaleng tersebut dengan susu yang telah kita sediakan, dan kemudian kita tutup dan kita tambahkan kembali es dan juga garam yang ada. Apa sih kegunaan garam dalam pembuatan es krim ini? Jadi garam itu adalah bahan yang digunakan untuk menurunkan suhu es yang suhunya turun akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim, sehingga adonan es krim dapat membeku. Dan pada tahap selanjutnya kita akan memutar-mutar kaleng kita dalam mandian es tersebut. Tujuan dalam memutarkan kaleng tersebut agar kita dapat mengecilkan ukuran kristal es yang terbentuk. Semakin kecil ukuran kristal esnya, semakin lembut es krim yang terbentuk. Dan kedua, proses ini akan terjadi percampuran udara ke dalam adonan es krim yang kita buat. Buat kalian yang masih bingung apa itu sifat koligatif larutan, saya akan menjelaskan dari larutan. Apa sih itu larutan? Larutan merupakan campuran homogen antara dua atau lebih zat. Adanya interaksi antara zat terlarut dan pelarut dapat berakibat terjadinya perubahan sifat fisis dari komponen penyusun larutan tersebut. Salah satunya adalah sifat koligatif larutan. Oleh karena itu, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan. Nah, pada tahap terakhir saya sudah memutar kaleng tersebut selama 30 menit lebih, dan ini dia hasilnya. Saya akan menjelaskan juga tentang penurunan titik beku larutan. Proses pembekuan suatu zat
cair terjadi bila suhu diturunkan, sehingga jarak antar partikel sedemikian dekat satu sama lain dan akhirnya bekerja gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Adanya partikel zat terlarut mengakibatkan proses pergerakan molekul pelarut terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekatkan jarak antar molekul, diperlukan suhu lebih rendah. Jadi, titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Apa sih penyebab dan definisi penurunan titik beku larutan? Jadi, air murni beku pada suhu 0 derajat Celcius dengan adanya zat terlarut, misalnya gula, ditambahkan ke dalam air, maka titik beku larutan ini turun di bawah 0 derajat Celcius. Ini yang dimaksud penurunan titik beku. Larutan akan memiliki titik beku lebih rendah dari pelarut murninya. Contoh yaitu larutan garam dalam air memiliki titik beku yang lebih rendah dibanding pelarut murninya yaitu air. Kesimpulan, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Contohnya, pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurun titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu air dan garam.